Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armadiva Rizkina Kartika Ramadhani. Saya dari Manajemen A1 dengan NIM 21201027. Di sini saya ingin mewawancarai tugas wawancara mengenai pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Heri Kurnia. Perkenalkan, yang akan saya wawancarai Mbak Atila. Halo, saya Atila. Baik, di sini saya ingin mewawancarai mengenai tugas Pancasila. Apakah sudah siap? Ya, insya Allah ya. Iya. Baik, nomor 1, apa itu Pancasila? Jelaskan Pancasila secara bahasa. Oke, setahu saya ya, Pancasila secara bahasa, jadi Panca itu sendiri itu artinya 5, Ya. Sila itu artinya dasar. Jadi Pancasila itu 5 dasar atau bisa dibilang 5 aturan yang melatar belakangi dari bangsa itu sendiri. Oke. Selanjutnya, apa Pancasila menurut Anda? Pancasila menurut saya ya, mungkin sama ya seperti tadi. Kalau Pancasila menurut saya itu ya sebagai dasar ya untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa gitu, mengatur yang menjelaskan tentang kepribadian bangsa itu sendiri gitu. Oke. Selanjutnya, yang kedua, mengenal Pancasila. Yang pertama, sebutkan urutan Pancasila dalam sila 1 sampai ke 5. Oke. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Ya. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Selanjutnya, sebutkan sila keempat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Selanjutnya, yang nomor 3, Pancasila adalah dasar negara. Yang pertama, apakah Anda sepakat dasar negara kita adalah Pancasila? Jelaskan. Saya sepakat ya, Pancasila itu sebagai dasar negara kita, bangsa Indonesia, karena ya seperti tadi ya, seperti artinya juga Pancasila itu digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan kita seperti itu. Jadi Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman bangsa Indonesia di dalam kehidupannya gitu. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Anda apabila Pancasila atau dasar negara kita diganti? Coba jelaskan. Kalau saya kurang setuju ya, tidak setuju gitu, karena kalau mengubah dasar negara ya, mengubah dasar negara Pancasila itu kan sama aja mengubah tujuan negara gitu ya, yang tadinya sudah dirumuskan oleh pendiri kita seperti itu. Dan di Pancasila ini kan ya tadi ya untuk mengatur kehidupan kita seperti itu. Jadi di sana tuh ada nilai-nilai kehidupan masyarakat gitu. Jadi kalau itu tuh diubah, otomatis tujuan berubah, itu bisa juga nanti menyebabkan adanya perpecahan seperti itu. Oke, yang pertanyaan selanjutnya, yang nomor 4, di sini kan ada beberapa gambar ya, gambar burung Garuda. Coba jelaskan, yang A ini apa? Yang A itu jambul ya, tapi artinya nggak tahu. Oh udah, apa Mbak. Kalau yang B ini apa? Yang B itu leher ya, leher di burung Garuda itu jumlahnya itu ada 45 helai, yang mana menunjukkan tahun dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya betul. Kalau yang C? Yang C itu sayap burung Garuda, jadi di masing-masing sayapnya itu terdiri dari 17 helai, yang mana menunjukkan tanggal kemerdekaan, tanggal 17. Kalau yang ini D? Yang D itu yang ada di dadanya itu perisai. Kalau perisai mungkin untuk ini ya, untuk pertahanan, perlindungan bangsa Indonesia mungkin. Kalau yang E?
Yang E itu yang ada di bagian ekor yang dekat perisai itu jumlahnya 19 helai, yang mana itu menunjukkan tahun kemerdekaan gitu. Kayak leher, kalau leher tadi kan 45, kalau yang di ekor ini 19, kan tahun kemerdekaan 1945. Oh iya Mbak Atila, tadi yang C ini berarti 17 itu 2 pasang atau 1 pasang? 17 itu masing-masing satu sayapnya 17, yang satu 17, satu 17. Oke. Selanjutnya yang G ini apa artinya? Yang G itu yang pita tulisannya Bhinneka Tunggal Ika, itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Tetap satu. Ya, satu jua gitu maksudnya. Iya. Kalau yang H? Yang H itu ekor burung Garuda, itu jumlahnya ada 8 helai, yang mana menunjukkan bulan dari kemerdekaan kita, yaitu bulan Agustus, bulan ke-8. Oke. Kalau pertanyaan terakhir, iya. Bagaimana contoh konkret penerapan Pancasila pada zaman sekarang ini? Jelaskan. Oke, beberapa contoh yang penerapan Pancasila di zaman sekarang ini mungkin untuk yang sila pertama itu ini ya toleransi antar umat beragama gitu ya, kita saling menghargai. Kalau semisal ada teman yang sholat mungkin beribadah seperti itu, kemudian tidak menjelek-jelekan agama atau penganut agama lain lah seperti itu. Kemudian kalau kemanusiaan ya kita harus bersikap adil, pemerintah harus bersikap adil mungkin seperti itu. Kemudian persatuan Indonesia yang Pancasila ketiga itu contohnya gotong royong kalau di masyarakat, gotong royong. Kemudian kalau yang kerakyatan ini mungkin contohnya di kehidupan sehari-hari kita tuh musyawarah mufakat gitu ya. Dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ya, bersikap adil. Iya, bisa juga kayak zaman sekarang itu kan banyak kayak peraturannya enggak itu loh itu loh kayak enggak seimbang. Yang itu korupsi sama orang yang hukum hukum korupsi dengan hukum orang yang misal contohnya pernah ada yang mencuri kayu seperti itu, hukumnya malah lebih tinggi ya. Ya seperti itu kalau keadilan sosial. Terima kasih udah menjawab pertanyaan tugas saya. Di sini dapat bisa disimpulkan mengenai tugas tersebut. Mungkin kesimpulannya itu ya yang dari saya pertanyaan itu berarti menambah wawasan dari Mbak Atila. Kesimpulannya berarti itu kan Pancasila itu penting ya kan buat kehidupan sehari-hari dan jangan sampai luntur. Iya benar. Ya kan? Kalau luntur nanti enggak sesuai gitu loh, kayak dari sila 1 sampai sila 5 itu enggak berjalan gitu, kayak enggak ada norma sopan santun dan tata tertib. Mungkin kesimpulannya dari aku mungkin itu ya Mbak Atila ya. Terima kasih Mbak Atila sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih Mbak Atila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.